bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita adalah tubuh mistik Kristus. Apa itu tubuh mistik Kristus? Nanti kita akan dengarkan di dalam bacaan-bacaan yang dibacakan pada perayaan ini. Untuk mengawali perayaan penuh syukur ini sebagai tubuh mistik Kristus, kita mohon kerendahan hati dan berkat dari Tuhan agar perayaan ini sungguh mendatangkan keselamatan bagi setiap kita, bagi keluarga kita, dan gereja kita. Kita mohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita agar kita layak dan pantas merayakan perayaan yang menyelamatkan ini. Saya mengaku mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh
karya penyelamatan-Mu. Kami mohon anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putra-Mu yang akan menuntun kami sampai kepada-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat. Pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyambut amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah. Bagian-bagian dari kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetaplah bersukacita karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindungannya." Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan,
satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andaikan kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran tubuh? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada kita semua anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat sebagai pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang telah mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari awal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiratlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam pengantar tadi saya katakan, bacaan-bacaan akan mengantar kita untuk memahami makna tubuh mistik Kristus. Di dalam teologi kita, Gereja Katolik mengimani bahwa tubuh mistik Kristus artinya bahwa setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dipersatukan secara mistik di dalam Yesus Kristus. Dipersatukan secara mistik artinya kita tidak dapat melihat dengan kasat mata bahwa kita telah bersatu dengan Kristus, tetapi kita dipersatukan melalui Roh. Roh Yesus itu dicurahkan di atas kita, kemudian kita dipersatukan dengan Yesus. Itulah yang diartikan sebagai tubuh mistik Kristus. Jadi di dalam Roh kita bersatu dengan Kristus. Kita semua yang sudah dibaptis. Terkadang di dalam keseharian kita mengatakan bahwa hanya para imam atau hanya biarawan-biarawati itu yang menjadi pendoa. Karena orang yang punya waktu banyak untuk
sembahyang-sembahyang di kapel. Memang ada benarnya. Tetapi setiap kita semua adalah pendoa. Setiap kita semua adalah orang-orang yang bisa saling memberikan berkat satu sama lain. Tetapi setiap kita diberikan karisma-karisma atau anugerah-anugerah yang berbeda. Imam diberikan kuasa penuh oleh gereja, hanya imamlah yang mampu merayakan perayaan Ekaristi. Lalu ibu bapak saudara-saudari sekalian dengan tugas dan tanggung jawab diberikan kemampuan baik untuk mengajar sebagai guru, baik kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Begitupun di dalam kehidupan para imam. Kita tahu mungkin nama yang cukup familiar di kalangan umat di Merauke, mungkin Pastor Andi Vanumbi misalnya. Pastor Andi Vanumbi misalnya, ada kesaksian-kesaksian dari umat yang datang kepada Pastor Andi, lalu kemudian diberikan kesembuhan atas sakitnya yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Atau kami di Jayapura, di Keuskupan Jayapura ada Pastor Bas yang memiliki kemampuan atau kesanggupan juga untuk menyembuhkan atau mengusir roh-roh jahat. Ada umat yang datang kerasukan, lalu bicara kumur-kumur, Pastor Bas pegang, lalu bicaranya kumur-kumur tadi itu mulai jelas, mulai sadar maksudnya. Lalu ada imam-imam juga yang kadang-kadang ada umat kerasukan misalnya datang, lalu pastornya bilang, akan bawa saja ke Pater Bas, saya kurang bisa. Seperti itu. Tidak apa-apa, karena memang dia diberikan karisma untuk mengajar. Banyak imam yang menjadi dosen dan mendidik calon-calon imam. Itu karunia-Nya. Satu kali ada umat yang tanya ke saya baru ditabis tahun lalu, Pastor punya karisma apa ini? Dia tantang begitu. Kita di daerah kebanyakan orang Flores. Dan orang Flores, saya jujur, mereka punya ilmu-ilmu juga lumayan. Mungkin ada yang Flores jangan tersinggung. Dia tanya, Pastor punya karisma apa? Bisa menyembuhkan? Atau bisa tiup air? Begitu. Baru saya bilang, saya mengatakan, saya punya karisma itu senyum-senyum saja Bapak. Jadi kalau ada orang marah saya senyum saja. Ada orang maki saya senyum saja. Saya mau rendah hati saja. Itu karisma juga. Seperti itu. Jadi inti renungan saya pada hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk melihat karisma-karisma yang ada pada kita, lalu kita bagikan untuk menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tadi dalam bacaan Injil itu menarik, Yesus mengatakan dia datang juga untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, membebaskan orang-orang miskin. Makanya gereja itu ada rumah sakit yang harganya murah misalnya, dibandingkan dengan rumah sakit daerah misalnya. Atau ada sekolah-sekolah yang memberikan pembebasan bagi kebodohan misalnya. Itu adalah cara gereja untuk menyempurnakan tubuh mistik Kristus. Mari kita sama-sama berjuang agar rahmat baptisan yang menjadikan kita satu dengan Kristus, menjadikan kita memberikan berkat bagi siapapun yang kita jumpai. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman. Aku percaya Yang
kepada kaum bapa. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, sadarkanlah umat-Mu agar mempunyai perhatian dan cinta kasih kepada sesama yang menderita, makin tulus dan tanpa pamrih, sehingga hidupnya selaras dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami agar selalu peka terhadap keprihatinan kemanusiaan secara lebih luas dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Tumbuhkanlah kesadaran dalam masyarakat kami akan pentingnya kerukunan dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan bersama ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, terangilah para orang tua dengan sabda-Mu dan teguhkanlah iman mereka agar dengan tekun dan setia mengusahakan dan memilih lingkungan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Semoga masa depan mereka dan bumi seisinya semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, bukalah hati kami agar kami makin meyakini penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan mampu melaksanakan tugas perutusan kami dengan penuh tanggung jawab. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kasih kebaikan-Mu senantiasa melimpah atas umat-Mu yang hadir dalam perayaan ini, agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas dan tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi anak terkasih Clemens Jano, genap 34 tahun. Semoga kasih dan kebaikan-Mu melimpah atasnya di dalam hari-hari hidupnya. Dan juga kami mohon berkat-Mu bagi siapa saja yang senantiasa kami janjikan doa. Dan kami mohon keselamatan jiwa bagi semua mereka yang nama-namanya telah kami bacakan dalam perayaan. Pada awal perayaan ini, semoga mereka semua dapat berbahagia dalam bilangan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, atas nama-Mu kami berkumpul. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami dan bersabdalah dengan kekuasaan dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
kepada Tuhan Allah kita. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan
persembahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bahwa Tuhan kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Petrus Canisius Mandagi, seluruh umat-Mu yang hadir, serta semua rohani. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua mereka yang kami bacakan namanya dalam perayaan ini. Yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Carolina
Rasul
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. 2-3 menit saya komentar sedikit. Jadi mungkin Bapak Ibu sebagian umat ada yang tanya-tanya kenapa ada KOR hari ini yang luar biasa. Ada dari Pukat, ada juga dari Kiai Besar. Lalu ada kamera-kamera sedikit. Jadi saya datang ke sini karena pertama-tama itu bapak saya almarhum juga pernah datang kerja di tempat ini, di Bovendigul. Ada beberapa bangunan sekolah yang didirikan oleh beliau. Lalu kemudian kakak saya, Matius Silubun dan juga Suster Oliva bertugas di sini. Jadi Pak Matius Silubun keluarga di depan situ mungkin ada yang kenal. Lalu Suster Oliva tetangga dengan gereja sini. Jadi tujuannya jalan-jalan, Bapak saudara-saudari, jalan-jalan lihat Boven. Dan beberapa kali juga sempat jalan-jalan ke sini dan mendampingi pastor paroki waktu masa frater. Jadi begitu ceritanya sampai saya memimpin perayaan pada kesempatan hari ini. Dan ini menjadi misa syukur saya juga di tempat ini bersama umat sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pastor paroki, DPP, para pengurus, dan secara khusus untuk kedua kelompok KOR yang bagi saya ini seperti misa sulung begitu. Jadi terima kasih banyak keluarga besar Kiai dan juga keluarga besar Pukat. Terima kasih banyak. Ini sebagai bentuk dukungan doa bagi saya untuk melakukan persiaran panggilan saya. Saya ditabiskan tanggal 28 Juli bersama dengan 5 saudara saya yang lain di Argapura, Jayapura. Sekarang saya bertugas di Paroki Santa Clara Tajalere, Keuskupan Jayapura. Jadi saya adalah anak Keuskupan Agung Merauke, tetapi menjadi imam pertama untuk OFM dari Keuskupan Agung Merauke. Mudah-mudahan ada anak-anak muda, teman-teman yang kemudian tertarik untuk menjadi OFM. Jangan berpikirin daerah MSC jadi tidak boleh jadi OFM. Karena MSC mereka yang panggil OFM untuk bantu di Papua. Itu sejarahnya. Jadi MSC panggil OFM untuk bantu di Papua, sehingga harus ada juga anak-anak Keuskupan Merauke yang menjadi OFM. Itu saja informasi singkat dari saya. Terima kasih banyak. Mari kita mohon berkat. Semoga kita sekalian, usaha, niat-niat baik kita, kerjaan, studi, kesehatan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,